Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan akhir dari hibah penelitian yang berjudul Transformasi UMKM dan Industri Kreatif, Implementasi Model e-commerce berbasis Sirkular Ekonomi dengan skema penelitian dosen pemula tahun 2024. Lokasi penelitian yaitu di UMKM Kota Parepare, Indonesia. Peneliti berasal dari Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie dengan anggota Ketua Hairatunnisa MKOM, anggota 1 Dr. Wahyuni Eka Sasmita, anggota 2 Alfian Triputra Darti Aksa, dan anggota ketiga yaitu Danang Fatur Hasak. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada DRTPM Bima sebagai pemberi hibah dan juga Institut Teknologi B.J. Habibie yang membantu peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian. Baik, untuk latar belakang, berangkat dari ketetapan pemerintah terkait target mengurangi sampah sebesar 30% dan mengelola sampah sebesar 70%, sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia bisnis. Paradigma dalam dunia bisnis berubah yang berdampak pada pelanggan sangat memperhatikan dampak lingkungan dari produk yang mereka gunakan. UMKM sebagai bisnis kecil dapat dengan mudah merubah strategi bisnis mereka. Oleh karena itu, UMKM dan industri kreatif harus menerapkan model kolaboratif commerce atau disebut dengan e-commerce dalam strategi bisnis mereka. UMKM dan industri kreatif Parepare dalam melakukan strategi bisnis harus menerapkan model-model yang telah dibuat dari model kolaboratif commerce ini. Nah, setelah itu dalam penelitian ini UMKM mengimplementasikan sistem e-commerce yang telah dibuat yang didasarkan pada pendekatan prototyping. Nah, hasil akhir dari penelitian ini adalah pengujian kegunaan menunjukkan sistem berfungsi dengan baik atau tidak. Untuk tujuan penelitian yang pertama, penelitian ini mengusulkan platform e-commerce yang terdiri dari proses bisnis dan aplikasi. Yang kedua, penelitian ini akan menghasilkan perancangan sistem e-commerce akan ditampilkan dengan use case diagram, kelas diagram, dan antarmuka prototype. Yang ketiga, prototype diuji dengan usability test dengan tujuan apakah sistem e-commerce berfungsi dengan baik dan apa saja yang perlu diperbaiki. Selanjutnya terkait kebaruan penelitian, beberapa penelitian telah memanfaatkan blockchain dan IoT untuk mengembangkan rantai pasok serta konsep keberlanjutan dan sirkular ekonomi. Lalu penelitian lainnya membuat sistem pendukung keputusan pada perusahaan e-commerce yang digunakan untuk menerapkan sirkular ekonomi dan mengoptimalkan jaringan logistik terbalik sekaligus menangani pengembalian produknya. Untuk hasil penelitian berikut merupakan tampilan antarmuka prototyping yang telah dibuat. Yang pertama yaitu halaman utama e-commerce, yaitu dengan tema hijau hub, di mana hijau hub ini artinya produk yang menjual produk yang berkelanjutan, membantu dan bertema sirkular ekonomi. Yang kedua yaitu halaman produk. Untuk produk di sini peneliti menampilkan produk-produk daur ulang, produk-produk berkelanjutan yang ada di UMKM dan industri kreatif Parepare. Selanjutnya, form penukaran voucher daur ulang. Yang menarik dari penelitian ini adalah form penukaran voucher daur ulang, karena pelanggan yang telah membeli produk
dan telah melakukan DIY produk daur ulang serta mengimplementasikan info-info terkait produk daur ulang. Kemudian bisa mengupload kembali hasil penggunaan produk, hasil pembuatan produk, lalu akan mendapatkan diskon untuk pembelian berikutnya menggunakan form penukaran voucher daur ulang tersebut. Prototyping akan diuji dengan menggunakan usability testing untuk memastikan semua fitur dapat berjalan dengan baik. Kuesioner usability testing terdiri dari 11 pertanyaan yang diadopsi dari kuesioner usability standar. Pengujian kuesioner menggunakan skala Likert. Analisis deskriptif merupakan metode analisis yang digunakan dengan menghitung nilai rata-rata 4,16 dari 11 pertanyaan. Jumlah responden yang digunakan dalam pengujian ini adalah 10 orang. Output dari penelitian ini adalah berbasis prototipe sehingga belum banyak digunakan oleh pengguna. Hasil pengujian memperoleh angka sebesar 4,16 yang menunjukkan bahwa fitur sistem e-commerce berbasis circular economy ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya terkait luaran dan target capaian. Jenis luaran yang dijanjikan yaitu publikasi artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-4. Lalu peneliti melakukan publikasi di jurnal internasional Technium Science dengan status dan target capaian yaitu accepted. Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini mengembangkan sistem e-commerce berbasis ekonomi sirkular mulai dari proses bisnis hingga prototipe aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM dan industri kreatif Kota Parepare. Prototipe ini diuji oleh 10 pengguna menghasilkan skor rata-rata 4,16 dalam pengujian kegunaan, menunjukkan sistem berfungsi dengan baik. Masukan dan pengembangan yang pertama, penyempurnaan data produk daur ulang, kolaborasi dengan bank untuk fitur pembayaran, serta penambahan fitur segmentasi pelanggan menggunakan machine learning dan blockchain. Selanjutnya, rencana penelitian berikutnya. Berdasarkan roadmap penelitian pada tahun 2024, peneliti telah mengimplementasikan model kolaboratif commerce atau e-commerce pada sistem e-commerce berbasis circular economy. Untuk pengembangan 2025, pengembangan sistem yang dilakukan oleh peneliti telah tertuang dalam jurnal mengenai proses bisnis analisis hingga pengujian sistem e-commerce berbasis circular economy. Pada tahun 2025, peneliti berencana melakukan pengembangan sistem dengan menambahkan perencanaan strategi marketing atau promosi menggunakan metode machine learning yang tepat untuk sistem e-commerce berbasis circular economy. Untuk tahun 2026, peneliti melakukan pengembangan sistem menggunakan ubiquitous computing untuk melakukan personalisasi kepada pelanggan. Untuk tahun 2027 merupakan riset penerapan, yaitu sistem e-commerce berbasis circular economy yang saling terintegrasi. Baik, itulah tadi presentasi laporan penelitian yang telah kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.